Presiden Joko Widodo tak hanya meninjau pabrik pembuatan mobil SMK yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kemarin, Presiden Joko Widodo juga menjajal mobil pick-up SMK dengan mesin 1200 cc yang diberi merek Bima. Presiden Jokowi yakin mobil produksi pertama SMK ini bisa bersaing dengan mobil tipe sejenis. Selain harganya yang kompetitif, kualitas Bima juga cukup baik. Di Twitter, saya perhatikan sedang ramai orang adu argumen tentang mobil SMK. Dan seperti biasa, ada dua kubu yang pro dan kontra sibuk mempertahankan pendapatnya. Dan ini sebenarnya juga nggak terkait banget sih sama keberadaan mobil SMK. Tapi lebih ke politik aja. Yang satu nyerang Jokowi lewat tema mobil SMK. Yang satunya lagi bela Jokowi juga lewat mobil SMK. Lucu memang, tapi itulah demokrasi. Bahkan ada seseorang yang kontra dengan mobil SMK dengan sombongnya bilang kalau dia akan beli 5 mobil SMK langsung cash. Meski ya kita tahulah, sering orang ngomong itu gampang tetapi pelaksanaannya yang kurang. Seperti dulu tuh, ada mbah-mbah yang berjanji kalau Jokowi menang, dia nazar mau jalan kaki Jakarta-Jogja. Tapi sampai sekarang ngumpet karena jalan kaki dari kamar ke kamar saja ngos-ngosan. Pertanyaan sebenarnya, adakah mobil SMK itu? Apa cuman fata morgana? Untuk jawab itu kita harus lihat sejarahnya dulu. Mobil SMK digagas sejak tahun 2007 oleh seseorang bernama Sukiyat. Dia melakukan percobaan bersama siswa-siswa di SMK untuk membuat sebuah mobil produksi anak negeri. Dan ternyata bisa. Bahkan apa yang dilakukan Sukiyat dan anak-anak SMK itu dipuji oleh Presiden SBY pada waktu itu. Nah, di zaman Jokowi menjadi wali kota Solo, mobil SMK itu menjadi pusat perhatiannya. Jokowi punya cita-cita membangun mobil nasional sebagai simbol kemampuan anak negeri. Tapi memang bikin mobil itu nggak mudah. Karena industri itu membutuhkan infrastruktur yang tidak main-main besarnya. Baik dari segi tempat maupun biaya. Kalau cuma satu-satu bikinnya, ya harganya pun jadi melambung. Sampai di tahun 2011, dibuatlah sebuah perusahaan yang bernama PT Solo Manufaktur Kreasi yang kalau disingkat namanya menjadi SMK. Dan ketika Jokowi menjadi presiden, dia melaksanakan janjinya untuk membantu SMK menjadi sebuah pabrik yang bisa memproduksi banyak mobil. Mobil SMK memang bukan punya pemerintah, tetapi murni swasta. Jokowi menjadi fasilitator supaya perusahaan mobil SMK itu bisa mendapat kepercayaan dari PT Inka dan juga Pertamina. Pabrik mobil SMK dibangun di desa Kebonan di Boyolali. Dan SMK fokus memproduksi kendaraan niaga untuk sementara, yaitu mobil pick-up bak terbuka untuk melayani industri pedesaan. Jadi itulah kenapa kok kita jarang melihat mobil SMK di jalan-jalan di kota besar. Karena memang mobil SMK sementara fokus di desa-desa. Palingan kalau ada mobil SMK lewat di gang-gang, sudah dipakai dagangan sama tahu bulat digoreng dadakan. Sampai tahun 2021, SMK baru terjual 300 unit. Lumayanlah untuk perusahaan mobil baru di tengah gempuran merek-merek mobil raksasa seperti Toyota, Suzuki, dan lain-lainnya. Tetapi sayangnya, Indonesia kena dampak pandemi. Pemesanan mobil SMK yang awalnya lancar tiba-tiba jadi jeblok karena orang menahan untuk beli. Selama 2 tahun, mobil SMK
sama seperti perusahaan mobil lain berusaha survive supaya tidak bangkrut kena pandemi. Jadi kalau ditanya, emang mobil SMK itu ada? Bukan fata morgana? Bukannya cuma janji Jokowi doang? Ya, kalau kita melihat fakta-fakta yang tadi, ya jelas adalah. Yang bilang nggak ada berarti dia kurang update. Atau emang benci doang sama Jokowi sehingga matanya buta dari kenyataan. Kalau memang dia nggak pernah lihat mobil SMK secara langsung, itu bukan karena mobilnya nggak ada, tapi karena memang dia tinggal di kota yang sementara ini bukan pasarnya SMK. Ada sama tidak pernah melihat, itu beda. Lagian yang saya heran, harusnya kita senang dong ada yang mau produksi mobil di dalam negeri. Meski memang sulit bersaing dengan produsen luar, itu karena memang negara kita bukan produsen mobil seperti Amerika, Jerman, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka itu sudah puluhan tahun main mobil. Jadi wajar kalau brand-brand mobil mereka itu kuat banget karena disebarkan di seluruh dunia. Kita baru bikin pabrik aja tahun 2011, masih seumur jagung. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa bersaing ya. Apalagi sekarang eranya mobil listrik. Jadi startnya sekarang sama dengan produsen mobil lain. Tinggal butuh modal raksasa untuk memproduksi. Bisa jadi kita akan mengalahkan mobil Proton kebanggaan Malaysia. Kalau misalnya di dalam komponennya ada produksi luar, ya biasa aja. Namanya juga kerjasama. Yang satu produksi mesinnya, yang satunya lagi produksi bodi. Sekalian transfer teknologi, siapa tahu kelak kita akan bisa produksi sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, di mana sih mobil SMK? Senyumin aja. Dia mungkin bukan bodoh sehingga nggak baca berita. Tapi sengaja membodohi diri hanya karena tidak suka. Ya sudah, kita tinggal ngopi aja dulu. Seruput. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.